Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Pak Niko di sini. Dalam kesempatan kali ini, welcome. Selamat datang di kelas 8. Kali ini Ustaz akan membahas di bab 1 IPA kita, yaitu tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Oke, secara ringkas akan kita bahas ya melalui PowerPoint video bersuara kali ini. Oke, sistem gerak pada manusia, tentunya kalian bisa melihat di gambar di samping ini sedang bermain bola basket. Ternyata banyak hal yang perlu kalian ketahui. Ternyata dalam bergerak banyak sekali sistem yang akhirnya menyokong sebuah fungsi. Oke, dan nanti juga akan kita bahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada manusia ada tulang atau sistemnya rangka, kemudian pertemuan tulang-tulang tersebut di dalam persendian, kemudian ada juga yang menggerakkan namanya otot, dan bagaimana caranya kita menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, di sini kita bisa melihat itu ada tulang tengkorak atau kepala, kemudian ada badan, dan anggota gerak. Anggota gerak ada tangan dan kaki, badan yang terdiri dari kita bisa lihat sendiri ya, badan kita, dada, rusuk dan sebagainya. Kemudian untuk sendi yang perlu kamu ketahui, sendi mati, sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Oke. Kemudian ada sendi gerak, ada banyak ya. Ada di jari-jari kita, di jempol kita, ada sendi geser, engsel, putar, peluru, pelana. Sedangkan yang kaku ada di tulang bagian belakang. Kalau sendi mati ada di kepala kita ya. Nah, otot ada 3, polos, lurik, sama jantung. Otot polos itu berada di biasanya terletak di organ-organ dalam bagian dinding-dindingnya. Jadi di sini kerjanya dia tidak sadar. Otot lurik itu yang menempel di otot di tulang kita. Contoh adalah otot lengan, kemudian otot paha dan sebagainya yang nempel di tulang. Sedangkan jantung itu otot yang menyusun organ jantung. Kamu harus tahu, bisa membedakan bentuknya seperti apa, inti selnya ada di mana, sitoplasmanya seperti apa, cara kerjanya, kecepatan kontraksinya, kemampuannya, dan letaknya di mana. Kemudian bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia? Nah, kamu mulai dari sekarang harus suka berjemur di pagi hari, jam 7 sampai jam 9 itu bagus banget pas jam istirahat. Makan banyak yang mengandung kalsium, susu contohnya, kemudian vitamin D. Kemudian duduknya harus betul, jangan bungkuk atau degek gitu ya, karena akan menimbulkan salah posisi duduk. Kemudian olahraga teratur, olahraga yang tentunya jangan berat-berat ya. Kemudian aktivitas fisik yang cukup. Nah, kalau hewan, bisa kita lihat di sini contohnya kucing ya, kucing sedang mau menerkam sesuatu. Nah, pada hewan ada hewan air, hewan udara, hewan darat itu beda geraknya. Kalau air dia biasa disebut dengan streamline. Artinya dia akan bisa mampu memanfaatkan tekanan dan arus air sehingga dia akan semakin cepat. Intinya bentuk tubuhnya streamline. Kemudian hewan di udara dia memiliki sayap yang cukup kokoh dan tubuh yang aerodinamis. Kalau tadi air streamline, aerodinamis ini akan mampu memanfaatkan tekanan udara untuk mengangkat tubuhnya sehingga daya dorong ke atasnya semakin bagus. Kalau hewan darat lebih condong kepada organ ototnya bagus dan lentur sehingga gerakannya sangat bisa cepat dan fleksibel. Nah, kalau yang tumbuhan yang perlu kamu ketahui ada gerak otonom, esionom, dan higroskopis. Otonom itu gerak dalam pada tumbuhan, sifatnya mikro, nggak kelihatan ini di dalam tumbuhan. Esionom ini yang dipengaruhi dari luar.
Kemudian higroskopis. Higroskopis ini biasanya ini ada ciri-cirinya seperti tumbuhan kering terus terdengar suara klak atau pecah sesuatu. Nah, ini biasanya karena kelembaban juga, higroskopis. Oke ya. Nah, itu tadi gerak pada makhluk hidup. Nah, nanti kita akan lanjut di bab kedua. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.